Jadi ini mah tidak disebut dengan kamar ya, tetapi memang menurut Neng bahwa inilah kamar Neng. Jadi Neng kalau tidur di sini Neng? Iya, mau di sini. Di sini pakai kasur yang mana Neng? Yang merah? Ya. Oh, sama tidurnya sama siapa? Nah, kalau misalkan kita melihat ayam di bawah, bisa kita lihat di sini juga karena posisinya cukup lebar juga ini ya Neng ya. Iya. Nah, dari kecil Neng pakai ini lemari ini Neng. Mohon. Masya Allah, ini tak berpintu beraya ya, hanya lemari kayu mungkin ya seperti ini. Iya. Ini pintu masuk untuk ke dapur. Tapi kemarin kata Umi, ya istrinya Abah Unang, bahwa nenek itu pengen pintu keluar dan masuk itu untuk ke dapur pengen dipindah ke bagian belakang sini Nek. Apa betul Nek? Kenapa Nek? Ya. Ame caket ka zamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Lemur Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya Baraya. Di siang hari ini saya kembali ke kediamannya Abah Aep dan keluarga di Kampung Baru Citunggua ya. Nah, insya Allah kita akan bersilaturahmi dengan Abah beserta keluarga. Tetapi sebelum kita berjumpa dengan Abah, kita coba sepil dulu rumah Abah di bagian luar ini Baraya. Nah Baraya, sekitar beberapa tahun yang lalu, ada sekitar 5 tahunan yang lalu ya, rumah Abah itu persis berada di depan kita ini, yang mana rumah beliau rangkainya ya, atau tiang-tiang beserta beberapa bagian yang belum dirobohkan dahulu itu kita sering melihat selama kita berkunjung ke rumah Abah. Nah, beberapa hari yang lalu rumah tersebut akhirnya roboh. Nah, disinilah rumah Abah Aep dahulunya itu ya, di sekitaran di bagian atas rumah yang sekarang ditinggali sama Abah dan keluarga. Memang tidak besar, ini ukurannya sekitar 3 kali 4 meter Baraya untuk rumah yang bekasnya ini di sini ya. Tetapi tidak begitu jauh, hampir sama ukuran rumah yang sekarang ditinggali sama Abah dan keluarga Baraya. Ini ukurannya kurang lebih 3 kali 6 meter ya, hanya panjangnya saja yang berubah, yang bertambah. Nah, kita akan coba lihat di sekeliling rumah Abah ini. Wah, tetapi Masya Allah Baraya, ternyata hujan sudah mulai turun ini. Ya, ini kayu bakar yang mungkin sama Abah dijemur. Wah, ada bantal juga yang dijemur ini Baraya tuh ya. Oke. Assalamualaikum. Nek, hujan. Nah, Neng. Damang, Neng. Alhamdulillah. Damang atuh, Alhamdulillah, Nek. Nek, hujan Nek, sudah mulai turun nih, Nek. Ini si Abah kemana nih? Kayu bakarnya ditinggalin ini di sini nih. Aduh, Masya Allah. Ini Baraya ya, mungkin Abah dari pagi membelah-belah kayu bakar untuk digunakan nenek di dapurnya Baraya. Jadi saya baru datang ke sini, ternyata sudah mulai turun hujan ini Baraya. Ya, langitnya sudah sangat mendung. Dan ternyata hujan langsung turun dari langit ya, sebelum kita melihat kondisi dari rumah Abah. Nah,
Tapi tidak apa-apa. Coba kita lihat ke sini dulu deh sebelum hujan turun dengan deras ya. Nah, ini untuk bagian samping kanan Baraya. Jadi untuk di samping kanan ini dapurnya ada pintu untuk masuk ke dapur atau ke rumah di bagian belakang. Ini langsung masuk ke dapur ya. Nah, dapurnya sendiri memang tidak besar, hanya sekitar ini 1,5 meter ya. Kali 2 meteran lah, 2,5 meter ada mungkin. Tapi lebih spesifiknya nanti kita lihat untuk di bagian dalam. Tetapi sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita cek dulu untuk di bagian luar. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ini kelihatan sedikit memanjang ya bentuk rumahnya. Ya memang untuk lebarnya sendiri kecil, ya berukuran sekitar 3 meteran lah kurang lebih ya. Tapi panjangnya ini cukup panjang ya. Ini mah lebih kali 6 meteran mah ya. Adalah sekitar 6 meter 7 meteran lah ya. Nah, ini untuk dinding ini memang dari GRC Baraya ya. Tetapi ini bekas sisa-sisa dari warungnya Abah Unang dahulu ya. Ketika masih berupa panggung dulunya itu dibongkar lalu dibikinkan yang baru, dan sisa-sisa bangunan tersebut dipergunakan sama Abah dan Nenek untuk menutupi dinding ini Baraya. Jadi ditumpuk-tumpuk seperti ini ya, jadi tidak rapi juga kelihatan. Lalu di bagian belakang sini ini mungkin bekas dari rumah yang di atas sana Baraya. Ini pakai bilik bambu ya, di bambu anyaman seperti ini ya. Memang ciri khas bangunan rumah di tanah Sunda dulunya itu zaman dahulu memang menggunakan pakai bilik seperti inilah ya untuk dinding rumah. Tapi karena sekarang sudah mulai berubah, jadi kebanyakan rumah-rumah itu ditutupi dindingnya itu oleh GRC ya, seperti halnya yang di bagian samping kiri ini nih ya. Ini kayak bolong ini nih. Bolongnya juga copot pakunya ini mungkin ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian belakang rumahnya ini Baraya. Nah, ini kemarin kita sempat untuk membangunkan MCK ini. Sebetulnya mau dipisahkan ya bangunannya tersebut, tetapi kata Abah, kenapa nggak disatuin aja sama bangunan rumah, karena biar tidak kehujanan juga. Ya betul juga sih. Jadi kalau mungkin masuk atau mau menggunakan MCK-nya, Abah sama Nenek tidak kehujanan karena masuknya bisa melewati di antara ini nih atap ya. Kemarin itu jadi sama Abah diusulkan untuk dirapatkan ke bangunan atau bagian belakang rumah Abah ini. Ini bagian dapur ya. Bagian dapur sebelah sana sih dapurnya, tapi memanjang ke sini itu bagian dapur. Tapi kalau untuk tungku itu di bagian sana ya, di dapur bagian kiri sana ya. Sama untuk di bagian belakang ini dindingnya menggunakan bilik ya. Ini bekas rumah di bagian atas, jadi sudah
kropos lah seperti ini. Nah, untuk di bagian belakang ini Beraya alhamdulillah sudah dibangunkan MCK untuk keperluan cuci pakaian, cuci piring, mandi, buang hajat ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Abah. Untuk di bagian belakang ini alhamdulillah sudah selesai. Lalu ini bagian belakang rumahnya atau dapurnya nenek ini ya. Ya, memang seperti inilah kondisinya Beraya. Jadi menggunakan jersey bekas sisa warung dulunya itu. Ada bagian juga yang memang di sisa dari rumah yang di atas sana ditempelkan di sini. Ya, seperti potongan-potongan kecil seperti ini pun masih dimanfaatkan sama Abah untuk menutupi bagian-bagian yang memang sudah bolong seperti ini Baraya. Ini ukurannya sekitar 40 kali 60 ditempelin di sini di bagian ini. Lalu ini untuk GRC-nya juga yang kecil-kecil seperti masih digunakan ya tuh untuk menutupi bagian-bagian yang memang masih bolong-bolong ini. Ini sangat banyak GRC bekas yang sangat kecil ukurannya yang mungkin sisa di bangunan-bangunan yang orang lain, rumah orang lain misalkan membangun, dipungut sama Abah sama nenek lalu ditempelkan sebagai dinding untuk menutupi bagian dapur di bagian samping ini Baraya maupun di bagian belakang sini ya. Hanya ditutup seperti inilah. Ini untuk di bagian samping kanan. Nah, sedikit ya cukup bagus lah untuk biliknya. Saya kurang tahu ini baru atau bekas rumah di bagian atas ini. Tapi kelihatannya ini masih lumayan bagus ya untuk bilik di samping kanan. Sama halnya dengan GRC-nya Baraya. Jadi tidak ditumpuk seperti di bagian samping kiri sana. Jadi ini mas sedikit teratur lah pemasangannya ya karena memang seperti ini ya walaupun saya kira ini juga bekas lah sama ya banyak yang masih pecah-pecah juga ditempel sama Abah di sini itu. Nah, oke Baraya, kita coba untuk house tour atau berkeliling di rumah Abah Aep dan keluarga. Ini kediaman Abah, Nenek sama Neng Rina ya. Kita coba sepil untuk di bagian dalam rumah beliau ini. Nah, tapi sebelum itu coba kita lihat dulu untuk di bagian depan ini. Ada satu buah tempat duduk atau yang biasa disebut di pedesaan mah golodog ya. Tapi entahlah kalau di sini disebut apa. Nih, kita ditemani juga sama Neng Rina nih. Ya Neng ya. Oke, assalamualaikum. Nah, Baraya, kita coba lihat di bagian ruang depan. Ini bisa disebut ruang tamu juga ya. Ada peralatan sholat untuk Abah di sini ya. Untuk lantai Baraya, rumah Abah ini masih menggunakan talupuh ya. Sebutan saya itu talupuh, memang panggilannya seperti itulah. Tapi ada juga komentar waktu itu dari warga negara Malaysia ya. Katanya untuk di negara bagian Malaysia di bagian utara sana juga hampir persis. Saya kurang ingat, tapi hampir-hampir mirip dengan talupuh sebutannya itu. Coba ya, nanti yang dulu pernah memberikan masukan atau komentar yang menyebutkan bahwa talupuh itu mirip dengan sebutan di Malaysia. Coba sebutkan ya. Saya lupa itu katanya. Kalau tidak salah palupuh atau apa itu ya. Saya
kurang ingat itu untuk sebutan lantai yang menggunakan dari bambu yang seperti ini. Kalau nggak salah itu kan palupuh kalau tidak salah. Tapi sebutan kami di sini itu talupuh ya. Ini dari bambu yang dicacah seperti ini barangnya. Nah, kalau misalkan kita melihat ayam di bawah, bisa kita lihat di sini juga karena posisinya cukup lebar juga ini ya Neng ya. Iya. Nah, bisa kalau misalkan koin bisa masuk ke dalam nih Neng. Iya. Sering juga kehilangan koin ya. Nah, inilah di bagian depan rumah Abah Baraya. Nah, ya. Coba kita lihat tuh. Kalau untuk langit-langitnya ini belum ditutup, tidak memiliki langit-langit untuk penutupnya Baraya ya. Jadi hanya bagian bambu yang disusun di bagian atas, lalu dikasih apa ini sejenis anyaman untuk ini mah keur moe ranginang Neng nya dikadiekeun si Abah teh. Nah, seseg naon sasa gitu disebutna Neng. Terang ya Neng mah. Nah, ini ya. Ini sejenis tempat untuk menjemur panganan atau masakan olahan ya yang berbahan dasar dari singkong ya Neng ya. Dari beras itu ditaruh di sini lalu dijemur di luar. Tapi sama Abah ditaruh di atas ini sebagai langit-langit lalu ditutupi oleh kain hitam ya. Nah, coba lihat kita ke bagian kamar atau apa ini Neng? Kamar bukan Neng? Iya. Kamar. Coba lihat Neng, masuk Neng. Nah, izin Bah. Saya ke bagian ini nih. Oh, ini yang sebetulnya ini bukan berbentuk kamar ya. Ini hanya ruangan yang disekat dengan sebuah batas ya. Karena ini tidak ada pintu, bahkan tidak berdinding juga untuk di bagian ini Baraya. Jadi ini satu misalkan dapurnya langsung masuk ke dapur sini pintu satunya. Pintu di bagian depan juga langsung masuk ke ruangan di bagian depan sana tuh ya. Jadi tidak ada pintu penyekat, tidak ada sekatan di sini dinding penyekat juga tidak ada. Jadi ini mah tidak disebut dengan kamar ya, tetapi memang menurut Neng bahwa inilah kamar Neng. Jadi Neng kalau tidur di sini Neng. Iya, mau di sini. Di sini pakai kasur yang mana Neng? Yang merah. Iya. Oh, sama tidurnya sama siapa? Nek. Sama nenek. Oh, tidurnya sama nenek di sini. Nah, dulu kalau misalkan selagi masih ada kakak si Teteh ya. Di sini bertiga. Mohon. Bertiga di sini. Si Abah ditaruh di depan gitu tidurnya. Jadi Neng sama Teteh sama Nenek tidurnya di sini. Oh iya. Wah, banyak sekali nih tumpukan ini bantal ya. Kalau pakai Neng di mana Neng? Iya. Ya, oh yang itu. Ini lemarinya. Iya. Dari kecil Neng pakai ini, lemari ini Neng. Mohon. Masya Allah, ini tak berpintu Baraya ya, hanya lemari kayu mungkin, ya seperti ini. Iya. Kalau ini lemari siapa nih? Iya, lemari baju nenek. Nenek sama Abah. Ya. Iya. Oh ini Neng sini karena sedikit mungkin di sini taruhnya. Iya. Ini juga untuk di bagian tengah ini tidak memiliki langit-langit Baraya ya. Jadi hanya seperti inilah. Langsung ke bagian atas ini. Tanpa ada penutup di bagian langit-langitnya. Tidak tinggi juga, ini hanya mungkin sekitar 1,80 m untuk di bagian tengah ini. Ukuran ke langit-langit ini Baraya ya, 180 sampai 2 meteran lah ada. Oke, lalu ke bagian mana lagi nih? Ada dapur sini ya? Iya, Mohon. Coba. Kita lanjut ke sini Baraya.
ke bagian dapur nenek ini. Masya Allah. Inilah dapur nenek. Untuk ruangan peralatan dan perlengkapan dari alat-alat makan nenek ini di sini ditaruhnya. Ada juga lemari-lemari, mungkin makanan ditaruh di sini nih mejanya ya. Nah, ini juga ya. Tidak lebar, ini ukurannya mungkin sekitar 2 meter lebar antara dinding ini sama dinding sebelah belakang ya, hanya 2 meter. Sama persis. Untuk lantai masih menggunakan talupuh di sini Baraya. Nah, ini untuk bagian dapur ini nih. Ya, yang digunakan sehari-hari. Mungkin keseringan nenek itu bekerja di rumah itu, disinilah bagian terpenting dari nenek ya. Ini mah otoritas nenek di sini nih, dapur ya. Ya nih ya, keseharian mah. Masya Allah. Nah, ini Baraya. Ya, seperti yang saya hitung tadi, saya perkirakan ukurannya mungkin hanya sekitar 1,5 meter kali 2,5 meter lah ini. Untuk di bagian dapurnya. Stok kayu bakarnya sedikit, Nek. Kan musim hujan ini teh. Si Abah belum cari lagi? Belum. Nah, belum ya. Masih segitu. Aduh, Masya Allah. Untuk kayu-kayunya pun ini hanya menggunakan kayu bulat Baraya ya. Kayu bulat itu kayu berukuran atau berumur kurang lebih setahunan, ditebang lalu dibikinkan seperti ini. Jadi ini mah tidak diolah dulu di penggergajian. Jadi langsung setelah ditebang dipotong-potong seukuran yang diperlukan lalu dipasang. Jadi kayu bulat seperti ini ya. Nah, kalau Wanana memanggilnya itu dengan sebutan pulukan, memakai pulukan. Nah, kalau biasanya di rumah-rumah pedesaan, kalau menggunakan bahan kayu yang berukuran besar lalu digergaji, itu bagian-bagian ini bisa digunakan untuk galar ya, atau tempat penyimpanan segala sesuatu dan kebutuhan di dapur. Tetapi karena ini kayu bulatan, tidak bisa digunakan ya, tidak seperti biasanya. Paling kalau mau digunakan ditambah lagi tuh, nah seperti di ujung sana di sudut itu ditambah yang sedikit datar, yang rata, baru bisa ditaruh sesuatu. Nah, itulah bedanya penggunaan kayu balokan dan kayu pulukan seperti ini Baraya. Ini masih ada ember di sini, Nek. Ini untuk air minum. Ya. Air minum sini. Oh, masih menggunakan ember-ember seperti ini ya. Ya. Ini. Coba kalau misalkan ini bisa langsung ke sana, tidak usah disimpan seperti ini, kan bisa nih, langsung ke dari kerannya itu bisa diambil, Nek. Jadi tidak memakan tempat juga kalau memakai ember seperti ini kan ya. Jadi kelihatan sempit gitu nih. Bisa nanti mah di luar disimpannya nih ya. Nah, kemarin ketika kita berjumpa sama Umi, istrinya Abah Unang, beliau berseloroh, katanya nenek itu pengen pintu masuk untuk dapurnya itu dipindah ke bagian belakang sini Baraya ya. Nah, ini kan saat ini pintu dapur itu masuk dari arah depan ya, dari sini nih, ini pintu masuk untuk ke dapur. Tapi kemarin kata Umi, ya istrinya Abah Unang, bahwa nenek itu pengen pintu keluar dan masuk itu untuk ke dapur pengen dipindah ke bagian belakang sini, Nek. Apa betul, Nek? Kenapa, Nek? Ya. Ame caket ke zamana. Oh, supaya dekat ke MCK-nya itu, ke kamar mandi. Jadi kalau misalkan mau ke kamar mandi, mau nyuci, ambil air, dekat. Nggak usah muter dulu ke belakang sana, ke samping. Begitu.
Jadi pengen nenek itu di sini untuk pintu di bagian luar itu. Oh ini ya. Ya memang bagus. Kita tidak muter-muter dulu jika nenek memerlukan air ya. Jadi selama ini untuk air bersih kepunyaan nenek itu disimpan di sini Baraya ya. Tah, di depan pintu ini nih ada sebuah meja, tadi kita lihat juga ya. Ada sebuah meja di belakang sana, di depan sana itu tempat penyimpanan air. Misalkan nenek mau masuk ke sini karena kotor, dari sana airnya. Kalaupun misalkan nenek pengen cuci-cuci piring di sana bersih-bersihnya. Nah, kalau misalkan ada pintu untuk langsung ke kamar mandi akan lebih ringan juga untuk nenek. Jadi kepengen nenek ada jalan atau pintu keluar masuk itu dari sini ya, dari bagian belakang sini Baraya. Nah oke Baraya, alhamdulillah kita sudah menunaikan salah satu keinginan dari beberapa penonton yang menyarankan saya untuk melihat bagian dalam rumah Abah Aep dan Nenek ya. Nah ini salah satu permintaan tersebut sudah saya tunaikan. Mudah-mudahan mencukupi apa yang jadi keinginan dari penonton, para penonton ya. Semuanya juga termasuk beberapa orang yang ikut berkomentar di kolom komentar. Jadi alhamdulillah beginilah suasana dari rumah Abah Aep. Tetapi kebetulan untuk hari ini Abah sedang membantu pembangunan masjid di bawah sana ya, bersama Wanana, Bauna, Kang Jajang dan Kang Ali ikut serta membantu pembangunan masjid Al-Ikhlas di bawah sana. Jadi saya ditemani sama nenek dan Neng Rina. Begitulah kira-kira yang bisa saya perlihatkan, saya siapkan untuk Anda juga ya Baraya, agar keingintahuan Anda tentang keseharian dan kondisi dari Abah Aep, Nenek dan Neng Rina terpuaskan. Alhamdulillah untuk rumah mah memang tidak begitu apa istilahnya ya, saya menyebutnya rusak lah ya. Tetapi ada bagian-bagian memang kayaknya kurang layak gitu ya, seperti halnya keinginan dari nenek barusan yang berkeinginan untuk membuat sebuah pintu masuk dan keluar untuk dapurnya itu dari belakang sini Bang. Insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya untuk nenek. Nanti kita akan buatkan, tetapi kita akan mengikuti jadwal kerja dari Wanana sebagai anak nenek yang paling besar. Kita akan koordinasikan bagaimana baiknya untuk kedepannya. Oke Baraya, hatur nuhun atas kebersamaannya, hatur nuhun untuk nenek, sing sehat sedaya nenek ya. Hatur nuhun untuk Neng Rina juga, sing sehat nih. Nah, untuk Anda semua dimanapun Anda berada, sehat selalu, banyak rezeki, halal dan barokah, dan memiliki anak keturunan yang soleh-soleh. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.